Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakalan nge-review produk terbarunya dari Something yang collab sama Batman. So kalau misalnya kalian penasaran sama produknya apa aja, just keep on watching. Nah, jadi yang akan aku review hari ini itu adalah ada si Serap Plumpnya, si lipstick dan juga konturnya. Aku akan bahas dari packagingnya dulu. Ini mulai dari boxnya dulu ya. Yang si lipstick ini bener-bener packagingnya tuh super cantik banget. Tuh kalian bisa lihat, super cantik banget, niat banget bikin packagingnya. Kalau yang kontur dia packagingnya biasa aja sih. Tuh, tapi kalau misalnya yang si lip balm ini packaging boxnya cakep banget, gila. Tuh ya, untuk isi dalamnya ini yang Serap Plump dulu nih. Dia tuh bentuknya kayak gini ya, tuh gambarnya super cantik banget. Dan untuk dalamnya seperti biasa, tuh di atasnya ada nama shadesnya ya. Ini untuk yang lipsticknya, packagingnya kayak gini, cantik banget. Ada tulisan Batman-nya, terus dia itu tulisannya hologram ya tuh, dan di atasnya ada logo Batman-nya. Terus kalau misalnya kita buka, kalian bisa lihat dia berglitter, gokil, cantik bangetan menurut aku. Terus yang terakhir ini ada konturnya. Nah, dia ini packagingnya juga tuh hologram, cantik banget ya. Dan di belakangnya kayak gini, isinya kayak gini. Nah, ini aku udah buka, aku udah pakai juga. Untuk si tinted lip balm ini dia itu harganya di 89.000 dengan berat 2 gram ya. Untuk lipstick dan kontur itu dia harganya sama di 99.000. Cuman yang konturnya ini beratnya itu 5,5 gram, dan sementara yang lipstick ini itu beratnya itu 3,8 gram. Untuk price point menurut aku udah oke banget, karena ini produk collab jadi wajar agak sedikit mahal. Aku tadi merhatiin juga yang si Serap Plump yang nggak collab itu harganya kayak sekitar 74-75, sementara si yang collab ini 89.000, jadi beda kayak 15 ribuan gitu. Jadi menurut aku bedanya juga nggak terlalu jauh gitu. So kita langsung aja mulai reviewnya. First thing first, aku bakalan nge-review si kontur ini. Jadi dia itu teksturnya kayak apa ya, kayak bouncy gitu loh tuh. Jadi itu teksturnya kayak puding atau apalah, aku nggak paham juga, tapi dia kayak bisa di penyet-penyet kayak gini gitu. Nah, untuk warnanya itu kayak gini kalau di tangan, tapi aku nggak tahu kenapa dia kayak di tengah-tengah itu abu-abu gitu, ashy, tapi di luarnya kayak ada coklat warm tone gitu ya. Aku juga kayak nggak kurang paham gitu. Kita langsung aja pakein. Jujur aku kurang pro pakai kontur, tapi mari kita coba ya. Tuh bener-bener abu-abu banget guys. Tuh kalau dari samping. Coba kita blend dulu. Tuh kayak kebentuk ya shadownya, tuh kayak ada shadow di sini. Meanwhile ini bener-bener nggak ada, tapi ini kayak shadow. Tapi kalau misalnya kalian ngelihat ke sini, aku tuh ngerasa agak aneh, kayak di sini tuh kayak ada dirt gitu. Langsung pakein aja yang ke sebelah kanan. By the way, ini formulanya tuh kayak pas udah di muka tuh kayak powdery gitu ya, creamy powdery. Jadi ini kayaknya kalau misalnya kalian pakai di atas bedak pun kayaknya sih bakalan masih aman gitu ya. Wow, langsung kelihatan tuh ya kayak snatch gitu. Ini by the way aku belum pakai bedak, jadi kayak kalau misalnya pakai di hidung tuh dia menggeser foundation aku, karena ini hidung aku udah kayak cukup berminyak di ujungnya. Jadi aku saranin kalau misalnya pakai si kontur ini abis pakai bedak aja deh kayaknya. Nah, kalian bisa lihat nggak? Ini sama sebelah sini bener-bener beda banget tuh ya. Kalau misalnya dilihat dari samping, kalau ini tuh nggak aneh, kayak bener-bener bayangan aja gitu loh. Tapi kalau misalnya di pipi, bener-bener kayak kelihatan abu-abu, kayak muka kalian kotor gitu loh. Jadi aku lebih suka pakai si kontur cool tone ini tuh di hidung aja.
Jadi kelihatan kayak lebih mancung, lebih natural dibanding kalian pakai bronzer yang warm tone gitu. Nah ini setelah dua-duanya beneran kelihatan lebih runcing gitu loh, hidung aku lebih mancung. Wah, cakep sih ini. Nah ini dia muka aku kalau misalnya dari agak jauhan gimana guys? Kelihatan perbedaannya atau enggak? Kalau misalnya aku sih paling notice di hidung ya, karena hidung aku kayak jadi runcing banget atasnya. Tapi untuk samping-samping sini aku nggak ngerasa yang kayak terlalu berubah banget. Aku jujur suka banget sih sama kontur ini karena dia formulanya tuh pas di muka tuh langsung jadi kayak creamy powdery gitu, nggak berat juga dan gampang banget di blendnya ya. Ini kalau misalnya kalian punya hidung yang gede kayak aku, ini wajib banget punya yang kontur-kontur cool tone kayak gini. Nah ini setelah aku timpa pakai bedak dan aku mau tebelin lagi di bagian pipinya ya. Mari kita lihat apakah dia bisa di atas bedak ya, apa dia susah di ngeblendnya atau enggak. Coba kita coba ya. Ini dia yang sudah aku tebelin. Ngeblendnya sih gampang banget ya guys, kayak kalian pakai powder gitu, bener-bener powder, gampang banget. Cuman aku kalau ngeliat dari samping masih nggak oke. Jadi abis ini aku mau nambahin blush ya. Nah ini dia setelah aku pakai blush, gimana guys? Kelihatannya bagus nggak kalau misalnya ditimpa pakai blush? Dan kalau misalnya dilihat dari samping masih ashy nggak sih? Yang di bagian sini. Tapi kalau misalnya dilihat dari depan tuh nggak terlalu kelihatan gitu loh konturnya, paham nggak? For me this is yes sih. Cuman kalau misalnya untuk pipi gitu kayak I prefer bronzer daripada si kontur. Karena kalau dilihat dari samping itu bener-bener ashy banget. Moving on, kita pindah ke si CeraPlum Tinted Lip Balm ya guys. Nah something itu keluarin dua warna baru, which is nomor 13 dan nomor 14 yang ini. Dan mari kita swatch satu persatu ya. Untuk yang shade 13 ini dia itu warna kayak coklat tapi ada hint pinkishnya sedikit ya. Sedangkan yang nomor 14 itu dia kayak pure pink gitu. Warna ini kayaknya bakalan cakep dipakai untuk all skin tone ya. Nah jadi itu dia tadi swatches di tangan dan di bibirnya. Menurut aku teksturnya ya masih sama aja sama yang edisi sebelumnya, edisi yang basicnya. Dia itu teksturnya kayak creamy, balmy, nggak berminyak, which is good. Tapi memang dia agak sedikit thick menurut aku. Terus juga dia melting banget, super duper melting. Menurut aku ini one of the best local melting balm ya. Karena ini harganya juga nggak terlalu mahal menurut aku. Terus warnanya lumayan cakep ya guys. Tapi memang karena ini lip balm jadi dia pigmentasinya tuh medium ya guys. Jadi nggak fully bisa menutup bibir gelap gitu. Tapi walaupun dia agak sedikit heavy, tapi dia itu nggak lengket ya guys nih. Tuh nggak lengket, jadi masih nyaman banget dipakainya. Apalagi kalau kalian yang punya bibir kering, ini tuh cocok banget ya. Dan kalau dikecup dia transfer ya guys. Jadi kalau misalnya dibawa makan udah pasti hilang. Moving on, kita ke produk selanjutnya yaitu Checkmate Lipstick. Warna Nightshade ini kayak pinkish keunguan gitu. Kalau misalnya di tangan aku tuh dia kayak lebih pinkish. Tapi kalau misalnya di bibir aku dia tuh kayak lebih ke ungu pucet gitu loh.
Untuk dari teksturnya sendiri menurut aku masih sama Checkmate yang sebelumnya juga. Dia tuh teksturnya kayak ringan banget. Terus juga dia kayak creamy, glides easily on the lips juga. Feeling aku tuh kayak yang edisi Batman itu nggak sekeset edisi sebelumnya. Jadi ini feelsnya lebih enak menurut aku. Pas dipakein tuh nggak keset-keset gitu. Terus juga dia ya completely dry gitu di bibir, cuman nggak yang kayak bikin bibir tuh ketarik kayak kering banget gitu, enggak. Menurut aku dia kayak masih nyaman. Menurut aku warna yang Nightshade ini di kulit aku yang medium neutral olive undertone itu kayak kurang cocok. Dia tuh terlalu pucat, terlalu ungu. Untuk dijadiin base ombre juga menurut aku itu tuh terlalu ungu pink gitu loh. Tapi dia tuh pucat di bibir, paham gak sih kalian? Cuman lipsticknya bener-bener the lipstick itu super cakep banget memang. Tapi yang aku kecewa banget itu ini kan berglitter ya. Tuh berglitter kan. Aku kira tuh lipsticknya tuh juga berglitter. Ternyata enggak, dia tuh glitternya cuma di luar doang. Jadi pas kalian aplikasiin ya udah nggak ada glitternya, paling kayak dikit-dikit ngikut yang dari luar gitu loh. Aku kira dia tuh modelan lipstick yang kayak Dior yang kayak diaplikasiin terus di mam gitu. Terus dia jadi berglitter banget. Ternyata enggak, itu agak disappointing sih buat aku. Dan juga ini warnanya jujur menurut aku kurang bagus di kulit medium neutral olive undertone ya. Nah ini dia transfer proof ya guys. Dan sekarang aku mau minum ya. Bener-bener gak ada yang transfer. Gak ada juga ya tuh. Dan sekarang aku mau makan. Mari kita lihat apakah dia hilang atau tidak ya. Nah jadi ini bibir aku setelah tadi aku makan mie. Tuh bener-bener nggak ada nyisa ya guys. Jadi memang si lipstick ini tuh kalau misalnya kalian diem doang terus cuman minum doang, nah itu tuh dia bakalan tahan lama karena dikecup-kecup kena air tuh dia nggak akan hilang. Tapi ketika kalian makan yang kayak berminyak, dia pasti hilang ya. Overall, Something X Batman ini menurut aku good collab. Dia packagingnya bener-bener bagus banget, nggak ada yang fail. Produk-produk kecintaan aku si Checkmate tinted lip balm ini juga bagus banget. Menurut aku ini worth it ya harganya, under 100.000 semua. Apalagi kalau misalnya kalian pakai diskon gitu, biasa di e-commerce tuh kan ada diskon, jadi kayak lebih murah. Jadi menurut aku worth it banget harganya dan juga kualitasnya juga sebanding gitu. Jadi segitu aja dulu video aku kali ini. Semoga kalian suka dan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel aku. Thank you for watching and I see you in my next video. Bye guys.